Saya berani bertaruh karena Peggy Setiawan asli anak dari Bupati, bukan anak Pak Cecep. Yuk, saya berani taruh itu. Ya, suatu saat akan terbongkar. Suatu saat akan terbongkar. Cecep bukan ayah kandungnya, tapi ayah sementaranya karena punya masalah dengan Pina. Ya, jadi buru-buru dialihkan semua identitasnya, pindah ke Pak Cecep. Saya tidak akan bisa kalian bohongi, ya. Teruslah kamu di situ ya, DM ke saya. Apalagi itu ancaman-ancaman, undang-undang IT lah, apalah pasal itulah, pasal inilah. Kamu bisa nggak jadi saya bisa aja jadi kamu. Kamu bisa nggak jadi saya? Nggak bisa kan? Halo, kali ini saya akan membahas tentang Peggy Setiawan yang viral sebagai DPO pembunuh peristiwa Vina, ya. Di Cirebon, Vina Cirebon, kan seperti itu ya. Jadi saya tidak akan membahas tentang Peggy-nya ataupun kronologinya, tetapi saya akan membahas tampilan dari bapaknya masing-masing Peggy, baik Peggy Cianjur maupun Peggy tukang bangunan, seperti itu ya. Peggy Cianjur ya, dari sepanjang unggahan Deddy Mulyadi, sikap yang ditampilkan oleh Bapak Cecep, bapaknya Peggy Setiawan ini sama sekali tidak menunjukkan sebagai orang tua yang bertanggung jawab dan orang tua yang mencoba untuk melindungi anaknya. Selain dia adalah orang tua yang hanya mendengarkan permasalahan anaknya dan mendengarkan langkah apa yang ditanggung oleh anaknya, ya, seperti itu. Dan itu ya, dilakukan oleh bapaknya mulai dari kelahiran Peggy. Ya, jadi tidak ada etikat baik dari Bapak Cecep itu terhadap Peggy Setiawan Cianjur ini sudah dimulai dari sejak kelahiran daripada Peggy itu sendiri. Peggy adalah seanak dari ibu atau perkawinan Pak Cecep dengan istrinya itu di bawah tangan atau siri. Nah, dalam akta kelahirannya itu disebut bapaknya adalah Cecep. Padahal apabila kelahiran anak itu diperoleh dari perkawinan siri, maka akta kelahiran bunyinya orang tuanya adalah si ibu, bukan suami, ya, bukan nama bapaknya. Tetapi yang tercantum di dalam akta kelahiran Peggy itu adalah nama Pak Cecep, ya. Ada kejanggalan di sini. Yang kedua, kejanggalan tulisannya terketik, ya, blur atau samar, ya, sepertinya bekas kena air, tetapi tidak ada menunjukkan bahwa air terpecik di situ, kan mesti ada tepi-tepi air yang membatasinya, tetapi tidak ada. Ya, jadi memang diketik seperti itu. Yang ketiga, tentang akta kelahiran itu, yaitu ada kesalahan Peggy berjenis kelamin perempuan. Ya. Nah, di sini Pak Cecep sama sekali tidak ada empati terhadap akta kelahiran. Akta kelahiran itu adalah merupakan data di mana ini nanti akan selamanya dipakai. Seperti itu di tahun 90-an semestinya seorang orang tua sangat-sangat paham tentang kegunaan dari akta kelahiran, ya, karena sangat digunakan kemana-mana, ya.
dalam mengurus administrasi di kemudian hari. Kemudian selanjutnya yaitu tentang untuk ijazah SMP tidak ada masalah ya. Ijazah SD ya, ijazah SD. Lagi-lagi Pak Cecep tidak menunjukkan empati permasalahan yang dihadapi oleh Peggy. Karena apa? Persoalan ijazah SD yang fotonya terkelupas, kronologinya kenapa bisa terkelupas ini pun tidak paham ya, tidak paham apa yang terjadi terhadap ijazah SD tersebut ya. Yang menjawab bahwa mana fotonya itu adalah Peggy Setiawan. Harusnya itu adalah bapaknya, karena yang tahu permasalahan itu, yang menyimpan foto itu ijazah itu adalah bapaknya pada saat masih kecil ya. Bukan seorang Peggy yang lulus SD kemudian harus merawat ijazahnya dan lain sebagainya. Minimal bapaknya ini menyimpannya, kemudian fotonya terlepas. Ini kronologinya bagaimana pun tidak ada penjelasan. Nah, ada kejanggalan dalam ijazah itu. Jika memang betul-betul foto itu tidak terlepas, maka tentunya bekas tulisannya, tempat foto itu, kolom di situ ada tulisannya, itu ada tertutup oleh tempelan erat dari foto yang terkelupas itu. Tetapi foto tulisan itu masih sangat jelas ya, tidak menunjukkan ada bekas tertempel foto seperti itu ya. Jadi artinya bahwa seolah-olah nama Peggy Setiawan alias Peron, anak Pak Cecep yang disebut-sebut terlibat dalam kasus Vina Cirebon terus menjadi sorotan lantaran viral setelah memberikan klarifikasi terkait hal itu. Usai memberikan klarifikasi, sontak Peron menjadi bahan perbincangan hingga akhirnya sederet kejanggalan terkait data dirinya terungkap dan beredar luas di tengah publik. Kejanggalan tersebut dari mulai dari diri yang juga dirumorkan sebagai anak bupati hingga terungkap Peron adalah anggota geng motor Moonraker. Bahkan yang paling mengejutkan, Peron juga memiliki tato yang dicurigai mirip dengan ciri-ciri pelaku dalam kasus Vina. Nah, kini kuasa hukum Peron yang kini telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka yakni Muhtar Effendi berujar bahwa penyidik telah mengantongi 5 orang yang bernama Peron. Terakhir, Kompolnas menyampaikan bahwa penyidik telah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan, ungkapnya. Karenanya, kata Muhtar, pihaknya meminta kepada Polda Jabar untuk memeriksa 4 orang tersebut. Kalau memang 5 nama Peggy Setiawan itu sudah dikantongi penyidik, yang 4 orang harus dipanggil untuk dimintai keterangan. Bila perlu, perlakukan seperti klien kami, tangkap terus ditahan, ungkapnya. Kalau mereka tak berani melakukan itu, perlakukan klien kami dengan sama, keluarkan dan bebaskan, sambungnya. Sementara itu, Tony RM pun selaku kuasa hukum Peron dalam kasus Vina mengatakan jika kliennya merupakan korban salah tangkap. Permohonan kami adalah error impersona atau salah orang. Tony RM mengatakan sesuai KUHP, jika Peron bukanlah Peron, maka seharusnya adalah orang yang dicurigai dan tak harus ditangkap atau ditahan dalam kasus Vina. Menurut KUHP, ketika Peron bukanlah seorang Peron seperti putusan pengadilan dan sebagaimana penetapan DPO, maka orang yang dicurigai seharusnya tidak langsung ditangkap, lanjut Tony RM. Selesai banyak sekali pihaknya meminta agar Peron diperiksa, praktisi hukum Herwanto datang ke Mabes Polri untuk meminta pemeriksaan Peron tentang Moonraker. Hal tersebut dilakukan atas dasar mendaram kegaduhan di luar sana dan melaksanakan permintaan masyarakat yang banyak memintanya. Dirinya meminta agar Peggy tes DNA bahwa dirinya memang bukan anak mantan bupati.